Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna manasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, rekan-rekan, adik-adikku sekalian, alhamdulillah di saat ini pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel Belajar Al-Qur'an bersama Matlul Anwar. Jangan lupa saya mengingatkan bahwa saya bukan seorang ustadz, saya hanya menyampaikan atau membantu membacakan buku ini. Buku berjudul Risalah Tartil Al-Quran yang disusun oleh almarhum Ustadz Irfan Abu Hawaria rahimahullah, yang merupakan panduan ilmu tajwid berdasarkan riwayat Imam Hafiz an Hashim melalui Jan Asatibiyah yang menjadi panduan dari tempat saya belajar dulu di perguruan At-Tartil Sukabumi. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk juga tetap bertalaki, tetap mengaji kepada ustadz-ustadz yang benar-benar kompeten dan lebih mungkin dalam mengajarkan ilmu tahsin Al-Quran ini. Ini merupakan episode yang kedua, dan pada episode ini saya akan melanjutkan tentang mukadimah ilmu tajwid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mukadimah ilmu tajwid pada bagian tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid dan hukum mempelajari ilmu tajwid serta tingkatan kecepatan bacaan, insyaallah ya. Baik, mari kita lanjutkan setelah kemarin kita belajar tentang di episode pertama tentang definisi ilmu tajwid, sekilas sejarah ilmu tajwid serta keutamaan belajar ilmu tajwid. Mari kita lanjutkan dengan pembelajaran tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid. Nah, jadi kita akan sama-sama belajar tentang mengapa sih ataupun tujuan apa yang bisa kita tuju selama kita belajar tentang ilmu tajwid, insyaallah. Pertama adalah supaya lidah kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim. Kan kemarin kita sudah belajar bahwasanya Al-Quran itu, ilmu tajwid ini disusun oleh ulama tauqifi ya, sebagai ilmu tauqifi yang artinya ilmu doktrin, bukan hasil pemikiran atau bukan hasil ijtihad para ulama. Di mana ilmu tajwid ini disusun supaya kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang beliau terima dari malaikat Jibril alaihissalam dari Allah Azza wa Jalla. Lalu seperti apa memangnya kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran itu? Baik, kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran yang terbagi menjadi dua jenis yang harus kita hindari supaya kita dalam membaca Al-Quran itu bisa benar dan pastinya kita bisa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ada yang disebut al-lahnul jali. Al-lahnul jali atau kesalahan yang jelas adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz yang merusak susunan huruf atau mabna dan makna ayat. Itulah definisi dari kesalahan yang jelas atau al-lahnul jali. Jadi sebuah kesalahan dalam membaca Al-Quran sehingga kita bisa merusak susunan huruf atau mabna dan juga makna dari ayat tersebut. Dinamakan jali atau jelas karena dapat diketahui oleh kalangan ahli tajwid juga kalangan awam. Contoh dari al-lahnul jali ini adalah misalnya mengubah susunan huruf dengan huruf yang lain karena kesalahan dari allazina malah menjadi allazina, atau qalbaka menjadi kalbaka. Itu disebut al-lahnul jali. Jadi mengubah susunan huruf dengan huruf yang lain. Seharusnya dibaca allazina malah jadi allazina, seperti itu. Itu merupakan kesalahan yang jelas. Yang kedua, mengubah sebuah harokat dengan harokat yang lain. Misalnya alhamdu dibaca alhamda, atau an'amta dibaca an'amtu. Itu merupakan al-lahnul jali.
yang harus kita cegah, dan tujuan kita belajar ilmu tajwid adalah menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Wallahu a'lam. Yang kedua adalah al-lahnul khafi. Apa itu al-lahnul khafi? Al-lahnul khafi merupakan kesalahan yang terjadi pada lafaz yang merusak kaidah ilmu tajwid, tapi tidak sampai mengubah makna. Saya ulangi ya. Adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz yang merusak kaidah ilmu tajwid, tetapi tidak sampai mengubah makna. Kalau yang tadi mengubah huruf, yaitu mengubah mabna dan juga mengubah makna ayat ya. Allazina jadi allazina, qalbaka menjadi kalbaka, itu mengubah maknanya juga. Qalbun jadi kalbun, itu udah jauh artinya. Yang ahli bahasa Arab pasti tahu artinya apa. Nah, kalau yang al-lahnul khafi ini mengubah kaidah ilmu tajwid atau merusak kaidah ilmu tajwid, tapi tidak sampai mengubah maknanya. Dinamakan khafi atau tersamar dan tersembunyi karena hanya dapat diketahui oleh kalangan ahli tajwid saja. Contohnya, panjang dan pendek harokat dari kadar yang harusnya idza jaa 6 harokat di situ ya, malah pendek menjadi idza jaa, kurang harokat. Itu disebut al-lahnul khafi. Wallahu alam. Dan contoh yang kedua al-lahnul khafi adalah memendekkan dan memanjangkan gunnah dari kadar yang seharusnya. Misalnya bi rabbin nas, malah bi rabbin nas, misalnya kurang dengungnya kurang panjang atau gunnahnya kurang panjang. Malikin nas, harusnya 3 harokat, malah pendek. Misalnya malikin nas atau ilahin nas, pendek, itu menjadi pendek, itu juga disebut al-lahnul khafi. Wallahu alam. Dan yang terakhir, contoh al-lahnul khafi adalah membaca harokat dhammah, fathah maupun kasroh dengan dan sukun dengan tidak sempurna. Di sini contoh kalimatnya adalah qul, quraisyin, misalnya ya. Quraisyin kurang sempurna di dalam membaca harokatnya, itu bisa mengubah, itu bisa disebut al-lahnul khafi. Wallahu alam. Baik, sebelum dilanjutkan saya mengingatkan, mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu tajwid ini kita bisa semakin semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga kita bisa sama-sama diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hukum ilmu tajwid menurut tinjauan syar'iyyah. Pertama, hukum mengetahui teori dan istilah-istilah ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Jadi kalau untuk mengetahui teorinya, menghafal dan istilah-istilahnya ya, itu merupakan fardu kifayah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini sunnah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban kepada sekelompok muslim mukallaf yang bila mana ada beberapa orang dengan jumlah yang mencukupi telah melaksanakannya, maka kewajiban tersebut akan gugur kepada anggota masyarakat yang lain. Sedangkan hukum mempraktikannya, nah ini yang penting nih. Hukum mempraktikannya ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain. Allahu Akbar. Artinya kalau misalnya kita nggak bisa membaca Al-Quran, gimana nih? Setiap individu muslim mukallaf itu fardu ain membaca atau mempraktikkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran ini sesuai dengan kesanggupannya. Jadi memang fardu ain ya, wajib kepada kita untuk mempraktikkan ilmu tajwid ini dan sesuai kemampuannya. Artinya kita juga harus terus belajar, meningkatkan kemampuan kita di dalam mempraktikkan ilmu tajwid ini. Jangan hanya saya mah bisanya segini, udah saya mah nggak bisa, misalnya nggak hafal, udah nggak mau belajar, nggak mau berusaha menghafal karena nggak hafal ini huruf apa, makhorijulnya di mana, sifat hurufnya di mana. Bukan seperti itu ya. Dalam praktikannya kita harus terus belajar untuk terus memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Wallahu a'lam. Baik, mari kita mempelajari dalil-dalil syar'iyyah tentang hukum ilmu tajwid.
Dalil-dalil dari dalam Al-Quran. Apa sih? Emang ada ya dalil-dalil syariah tentang hukum ilmu tajwid ini, dalam mempraktikkan ilmu tajwid ini? Tentu ada. Ini adalah salah satu dalilnya. Yang pertama dalam surat Al-Furqan ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayatnya, warattalnahu tartila, dan telah kami bacakan Al-Quran itu dengan tartil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentartilkan Al-Quran ini, maka kita pun harus membaca Al-Quran ini dengan tartil ya. Yang kedua, Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa mentartilkan bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan ini jadi semangat kita. Kalau kita memang mengimani bahwa Al-Quran itu harus dibaca dengan tartil dan ingin mendapatkan ridho Allah, mudah-mudahan dengan mempelajari tajwid dan mempraktikkan ilmu tahsin ini, kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengingatkan ya. Dan yang terakhir, di dalam surat Al-Baqarah ayat 121, di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum ilmu tajwid, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa manahu wallahu alam bimuradi. Artinya alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka. Yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka mentilawahinya dengan haqqa tilawah. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, sedangkan orang-orang yang mengingkarinya, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Apa maksud ayat ini? Yaitu supaya kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, maka kita harus bisa mentilawahi Al-Quran ini dengan hak-hak tilawahnya, dengan haqqa tilawatihi, dengan bacaan yang sesuai dengan haknya, bacaan yang sesuai dengan kebenaran cara bacanya. Wallahu a'lam bimuradi. Mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa menjadi semangat kita, makin semangat lagi untuk mempelajari ilmu tajwid ini ya. Sekali lagi saya mengingatkan supaya kita benar-benar sadar dan benar-benar kembali ingat bahwa kita belajar ilmu tajwid ini bukan untuk bangga-banggaan, naudzubillah ya, atau untuk supaya dipuji siapa, misalnya dipuji teman, wah benar bacaannya fasih, sahih gitu, bukan ya, tapi karena untuk mencapai kedekatan kita atau mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keikhlasan dalam belajar, keikhlasan di dalam beramal, keikhlasan dalam mempelajari Al-Quran. Apalagi ini merupakan Al-Quran yang mulia, yang mudah-mudahan kita dapat dibawa, dapat juga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita menutup, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Hampir selesai di dalam sesi ini, yaitu tentang dalil-dalil dari as-sunnah tentang ilmu tajwid ini. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang pertama, innallaha yuhibbu ayyuqra'al qur'ana ghadhan kama unzil. Sesungguhnya Allah menyukai agar Al-Quran itu dibaca sebagaimana diturunkan. Allahu akbar. Yang kedua, hadis riwayat Muslim, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul qur'ana wa yatata fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajron. Maaf ya. Al-mahiru bil Qur'ani, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia merasa berat dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Allahu akbar. Itu ya salah satu kemuliaan bersama para malaikat yang mulia. Loh, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran itu, kita akan didekatkan dengan para malaikat yang mulia. Jadi kalau kita bisa dijaga oleh para malaikat, kita bisa
Bahkan orang yang terbata-bata pun bisa mendapatkan 2 pahala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi kita terus dalam mempelajari dan mempraktikkan ilmu tajwid. Baik, yang selanjutnya ada dari dalil dari ijma. Yang pertama perkataan Al-Muhaqqiq Ibnu Al-Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidul Qur'an asimun li annahu bihil ilahu anzal wa kadza minhu ilaina wasol. Artinya membaca Al-Qur'an itu dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membaca dengan tajwid, ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, dan demikianlah Al-Quran itu sampai kepada kita. Yang kedua, perkataan Asy-Syaikh Muhammad Nasyr dalam Nihayatul Qaulil Mufid, sesungguhnya umat yang terjaga dari kesalahan telah sepakat akan wajibnya ilmu tajwid sejak zaman Nabi SAW hingga zaman kita sekarang, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbeda pendapatnya. Dan hal ini merupakan salah satu alasan terkuat tentang kewajiban ilmu tajwid tersebut. Para ulama ya, para masyayikh sudah menegaskan tentang wajibnya menjaga bacaan Al-Quran sesuai sebagaimana Allah menurunkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikannya terus dan memahaminya dan juga mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebaikan, dan mudah-mudahan kita bisa juga dalam membacanya ini ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiada kemudahan kecuali dari Allah, tiada petunjuk kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Mari kita tutup sesi ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton, dan mudah-mudahan kita bersama semakin episode semakin bertambah pemahaman kita, semakin kita bisa semangat terus untuk mempelajari tajwid. Tidak hanya lewat channel ini, tapi juga lewat channel-channel lain, ustadz-ustadz lain, masyayikh lain yang lebih ahli di dalam ilmu tajwid ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam petunjuk Allah. Mari kita tutup di video ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.